Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parijan dengan NIM 1191/2009 dan rekan saya yang bernama Ayu Raihani dengan NIM 1191/2012. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan sebuah makalah kami, yaitu tentang asuransi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Menurut Profesor Maher dan Kamek menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai agar kerugian individu bisa diperkirakan, kemudian kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 pada tanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu Undang-Undang Asuransi, dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Jika menurut definisi di atas, maka bisa dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat sebagai mana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik khusus sebagaimana pada pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak. bergantung kepada kejadian yang belum tentu
Dengan melihat ketentuan hukum di atas, maka terdapat beberapa hal penting mengenai asuransi yang patut dicermati. Di antaranya, perjanjian asuransi wajib memenuhi pasal 13 20 Perdata, di mana perjanjian tersebut bersifat adhesif, yang artinya isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh perusahaan asuransi melalui kontrak standar. Yang kedua, di dalam asuransi terdapat dua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana kedua belah pihak ini berbeda. Yang ketiga, asuransi memiliki sejumlah premi yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk melakukan perjanjian asuransi. Yang keempat, perjanjian asuransi membuat pihak tertanggung dan pihak penanggung terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, pengaturan hukum asuransi. Asuransi mempunyai kaitan erat dengan hukum perdata dengan segala ciri-cirinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pengaturan asuransi dalam KUH Perdata, hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dan perjanjian, penagihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dalam hal ini, maka selain yang diatur secara khusus dalam KUHD sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan untuk asuransi diatur dalam KUH Perdata. Syarat sahnya sebuah perjanjian yang mana diatur dalam pasal 1332 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, untuk sebab yang hal. Maksud dari kesepakatan mereka yang mengikatkan diri yaitu tanpa adanya suatu paksaan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan, yaitu kata cakap itulah dewasa, baligh, dan berusia di atas 21 tahun. Sedangkan yang suatu hal tertentu yaitu sebuah perjanjian yang bersifat jelas. Dan yang terakhir, untuk sebab yang hal, yaitu sebuah suatu perjanjian yang bersifat halal, yaitu bukan seperti narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Sedangkan dasar hukum perjanjian asuransi yang diatur pada pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga, cegah hidup, perjudian, dan pertaruhan. Terkait dengan bunyi pasal di atas, asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan. Seperti perjudian, karakteristik perjanjian untung-untungan adalah berdasarkan kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif, dengan tujuan utama hanya kepentingan keuangan. Padahal perjanjian asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu memperalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap di posisi yang sama. Pengaturan asuransi dalam KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam pasal 246 memberi definisi asuransi adalah asuransi atau
Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang kemungkinan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Pengolahan dan jenis-jenis asuransi dalam pasal 247 KUH Dagang, asuransi dapat termasuk pada bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum panen. Yang ketiga, jiwa seorang atau lebih. Yang keempat, bahaya laut dan perbudakan. Yang kelima, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai-sungai, dan perairan darat. Dari berbagai macam asuransi yang disebutkan dalam hukum dagang dapat dilakukan pengolahan besar sebagai berikut. Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Dilihat dari penjelasan pasal 268 KUH Dagang, definisi tersebut tidak lagi cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat. Saat ini karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang sebagaimana hal dan jiwa seseorang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya itu Ayu Rehani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ayu Rehani. NIM saya 11912012. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari saudari Farijan mengenai fungsi dan peran asuransi. Fungsi. Di samping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut: penghimpun data, bantuan untuk perusahaan bisnis, pengurangan risiko, penyebaran kerugian secara merata. Penghimpun dana. Tugas perusahaan asuransi adalah salah satunya yaitu menghimpun dana yang masuk, pengelolaan bisnis yang baik, menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan supaya dana tersebut lebih produktif. Yang B, bantuan untuk perusahaan bisnis. Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha. Seorang investor yang berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana. Pengurangan risiko. Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survei risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri, diskon, penelitian, dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian dengan usaha atau tindakan tertentu. Penyabaran kerugian secara merata. Dengan adanya penyabaran kerugian secara merata, dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko pada suatu kejadian. Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak. 2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti. 3.
meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Berikutnya sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa. Peran asuransi bagi masyarakat, usaha hingga ekonomi negara, antara lain yaitu peran asuransi bagi pihak tertanggung atau nasabah. Asuransi bisa jadi alat untuk mengurangi risiko perekonomian dengan cara menggandeng sejumlah unit kerja, orang, perusahaan dengan potensi risiko yang sama atau hampir sama agar kerugian tersebut bisa ditanggung semua pihak dalam gabungan itu. Perusahaan asuransi jiwa, kesehatan, dan lainnya bagi pihak tertanggung nasabah sebagai berikut. 1. Pengalihan risiko. Pengalihan risiko, asuransi mampu mengalihkan risiko yang diderita nasabah sehingga memungkinkan akibat kerugian dari peristiwa yang tidak terduga bisa dirubah menjadi kepastian certainty, yakni berupa ganti rugi atau santunan klaim dari premi asuransi yang telah dibayarkan. 2. Common pool. Fungsi ini menjelaskan bahwa perusahaan asuransi akan menjelaskan atau menerima premi dari sejumlah besar tertanggung dengan kerugian atas risiko yang sama. 3. Reduction of loss. Peran perusahaan asuransi kepada nasabah berikutnya, yaitu membantu perkembangan perekonomian melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, membatasi kerugian yang terjadi, atau menurunkan tingkat kerugian. Peran perusahaan asuransi bagi masyarakat atau individu. Sebenarnya peran asuransi untuk individu maupun masyarakat tidak beda jauh dengan peran untuk nasabah. Pada akhirnya, individu atau masyarakat yang menggunakan jasa asuransi juga bisa disebut nasabah. Peran asuransi dalam dunia investasi. Program asuransi berupa unit link memang memiliki sifat layaknya tabungan sehingga nasabah bisa berinvestasi secara aman dengan tetap mendapatkan kesempatan perlindungan asuransi. Khusus untuk asuransi jiwa, nilai kembalian dari premi asuransi yang dibayar bisa menjadi tabungan yang cukup menjanjikan. Berbagai perusahaan asuransi swasta yang menawarkan produk asuransi kesehatan seperti Prudential, Allianz, AXA, Mandiri, dan Manulife umumnya sudah memiliki produk asuransi unit link. Jenis asuransi kesehatan berbasis unit link bisa membantu para nasabah karena bisa menikmati hasil investasi jangka panjang dan juga perlindungan kesehatan. Berakhirnya perjanjian asuransi. Ada 4 hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut. 1. Karena terjadi evenement. 2. Karena jangka waktu berakhir. 3. Karena asuransi gugur. 4. Karena asuransi dibatalkan. 1. Karena terjadi evenement. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenement yang terjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenement inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. 2. Karena jangka waktu berakhir. Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenement yang menjadi beban penanggung, yaitu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa evenement, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang pada pada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenement. 3. Karena asuransi gugur. Dalam ketentuan pasal 306 KUHD, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.
Kata-kata bagian pasal ini, kecuali jika di perjanjian lain, memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini. Misalnya, asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Dan yang terakhir yaitu karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai bayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Baiklah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau yang menyimpang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.